Dan bisa juga kita simpulkan ketika ditambahkan bahan X tadi, dia hasilnya menjadi lebih meningkat dibandingkan dengan yang tanpa menggunakan tambahan bahan X tersebut. Terus bagaimana Pak? Kemudian kalian cari literaturnya. Misal, bahan tambahan X ini adalah misalnya adalah sesuatu bahan yang mengandung kaya akan protein. Misal, kaya akan protein. Nah, yang dihitung adalah misalnya adalah kadar protein si produk. Jadi bisa kita bahas bahwa ternyata ya menurut si X tahun sekian bahwa bahan tambahan X ini memiliki kadar protein yang sangat tinggi, di mana nilainya adalah misalnya sekian gram per 100 gram. Jadi ternyata ketika ditambahkan, dia sangat signifikan karena memang bahan tambahan X tadi, dia sangat kaya akan kandungan protein. Jika ini adalah yang diuji kadar protein. Ya, jadi kalian sampaikan, cantumkan, nanti dibahas dengan menggunakan pembahasan literatur atau penelitian yang sudah ada. Ya, jadi jangan hanya membahas data. Ini kesalahan juga dalam cara membahas hasil. Hanya membahas data saja, tapi tidak membahas kenapa hal ini terjadi. Baik, kita lanjutkan. Terus kemudian misalnya BC misalnya 1%, 2%. Oh ternyata di dalam, walaupun kita punya hipotesis semakin banyak bahan tambahan kaya protein ini ditambahkan harusnya kadar protein semakin tinggi. Ternyata bahwa ketika lebih banyak, ya, D sama E ini misalnya adalah 3% dan 4%, justru dia malah menurunkan. Tinggal nanti kalian cari penelitian sejenis. Kenapa bisa bahan yang kaya akan protein ditambahkan, tapi pada persentase tertentu dia menjadi stuck atau malah turun. Pak, gimana kalau nggak nemu? Itu juga adalah salah satu masalah, salah satu tantangan. Jika kalian tidak menemukan literaturnya, bahwa semua literatur yang kalian baca naik semua ketika persentase bahan kaya protein tadi ditambah. Tapi yang punya kalian kok malah turun. Nah, ini menjadi tantangan. Makanya sebelum melakukan riset, kalian harus yang pertama dilakukan, yang harus pertama kali adalah kumpulkan literatur sebanyak mungkin. Jadi bukannya kita nanti mengkondisikan ya, bukan kita nanti mengada-ngada, tapi kita punya hipotesis bahwa memang semakin banyak ditambahkan, semakin kadar proteinnya semakin tinggi. Tentunya kalau kalian punya hipotesis seperti itu, tentunya nanti dalam pelaksanaan percobaan atau penelitiannya kalian harus atau punya dasar, kalian itu wajib untuk fokus dan tidak terlalu bermain-main ketika kalian membuat produk dan menguji. Dan tentu mengikuti kaidah statistik yang ada dan seterusnya. Nah, itu adalah cara bagaimana membaca data, menafsirkan data, menginterpretasikan data yang kalian punya dengan analisis statistik. Oke, saya pikir selesai itu kesimpulannya. Ya, saya pikir sudah kita bahas kemarin. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum. Ya, jadi mudah-mudahan sudah paham ya bagaimana nanti untuk membahas penelitian yang kalian punya. Silakan kumpulkan literatur sebanyak mungkin. Download dulu saja. Kumpulkan dalam satu folder. Ya. Baik, itu adalah kasus untuk menggunakan Duncan. Kenapa sering dipakai? Kalau kita analisis, dia memiliki nilai kritis beberapa. Sehingga tentunya hasilnya menjadi lebih tajam dibandingkan uji yang sebelum. Oke, nanti soalnya kerjakan soal sebelumnya ya dengan
uji yang BNT dan 2K kemarin yang mohon dikerjakan, dilatih ya, itu tujuan utama saya, dan tentunya mendapat poin sebagai tugas PR. Oke, kita lanjut. Yang terakhir adalah uji lanjut kontras. Ya. Jadi di dalam kontras ini nanti ada pencirinya ya. Kapan kita menggunakan kontras? Jadi di sini perbandingan kontras biasa dilakukan jika diharapkan perbandingan tertentu. Nah, ini ada pencirinya ya, perbandingan tertentu dari perlakuan yang diamati. Sebenarnya kontras ada beberapa, tapi di sini saya yang menggunakan linear kontras ya. Karena kalau nggak salah ada juga yang kontras yang lainnya, tapi saya hanya membahas yang linear kontras karena memang ada yang lainnya. Oke, ini adalah JK kontras ya. Ini ada rumusnya ya, KTC sama dengan sekian ya, kalian simpan dulu saja rumusnya. Dan untuk DB kontrasnya itu sama dengan 1. DB kontrasnya sama dengan derajat bebasnya 1. Maka JKC-nya sama dengan KTC atau KTC-nya sama dengan JKC. Ada yang tahu kenapa nilainya sama? Tidak, Pak. Ada yang tahu yang lain kenapa nilai KTC-nya kuadrat tengahnya KT kontras itu nilainya sama dengan JK kontras? Ada yang mau menyampaikan pendapat kenapa nilainya sama? Bapak izin menjawab. Ya, silakan. Siapa namanya? Cynthia, Pak. Ya. Karena DB kontrasnya 1, jadi ketika JKC dibagi DB kontrasnya, hasilnya bakal sama kayak JKC-nya, Pak. Baik, terima kasih Mbak Cynthia. Tadi ada yang masuk nih. Oke, terima kasih ya. Berarti Mbak Cynthia sudah ngelotok ya bahwa untuk mencari kuadrat tengah itu rumusnya JK dibagi DB. Alhamdulillah kalau sudah ngelotok begitu ya tinggal latihan saja sedikit lagi, insya Allah tidak ada masalah. Ya, minimal untuk ujian ya. Tapi diharapkan sampai kalian selesai kuliah. Ya, tetap menggunakan atau mengingat atau bukan menghafal ya, memahami tentang statistik. Oke, jadi kenapa nilai KTC-nya sama? Karena rumus KTC itu adalah JKC dibagi DB si kontras. Ya. Itu kan rumusnya dari kemarin. Ya. Jadi makanya nilainya sama. Jadi ketika kalian dapat JK-nya sekian, jangan ragu. Jawab langsung nilai KT-nya adalah sama. Bagaimana ya hitungnya? Caranya sama juga, kita bagi dengan KT-nya si galat. Ya, sama. Balik lagi mulai dari pertama sampai terakhir, caranya gitu-gitu wae, gitu-gitu wae. Makanya sampai kalau nggak bisa ya saya sampaikan agak kelewatan kalian ya kawan-kawan ya. Harus sampai bisa. Oke, contoh. Ya, ini datanya kalau kita perhatikan sama dengan yang sebelumnya. Oke, sekarang kita perhatikan pencirinya dalam kasus menggunakan, atau kalau saya bilang lebih enak menggunakan kontras untuk mendapatkan interpretasinya. Ya, untuk mendapatkan interpretasi. Sekarang misalnya ada kasusnya seperti ini. Perhatikan. Oke, saya ambil dari kasusnya pertanian. Ini mohon diingatkan, kawan-kawan bisa lihat nama beliau ya, mohon diingatkan ya. Kita sudah jam 8:30 mau selesai. Mbak Dede, nanti lebih pagi lagi ya Mbak Dede. Oke, di sini ada perlakuan A. Perhatikan, ini saya bilang masuk ke ranah pertanian, tapi kita bisa adopsi. Dipupuk dengan pupuk yang seperti kalian lihat ya, sekian 60, 40 kilo dan 50 kilo dan seterusnya. Kalian bisa lihat ini adalah perlakuan A, dipupuk dengan dosis tertentu
kemudian yang B. Si A-nya, si B-nya, perlakuan B adalah perlakuan A ditambah 5 ton kandang sapi, pupuk kandang sapi. Perhatikan, B-nya adalah si A ditambahkan pupuk kandang sapi. Ya. Kasusnya Pak di teknologi pangan bisa seperti nggak? Bisa sekali. Lalu yang C, itu si A ditambahkan 2 pupuk kotoran ayam. Yang tadi adalah 5 ton kandang sapi, pupuk kandang sapi. Yang C-nya adalah 2 ton pupuk kotoran ayam. Ya, ada sapi dan ayam. Dan totalnya angkanya 5 ton dan 2 ton. Yang D, itu adalah si A dengan 1 ton dempel bungkil biji jarak. Berarti ini adalah dari nabati. D itu adalah A, ya, ditambah 1 ton bungkil dari biji jarak, ya, ampas biji jarak. Yang E itu adalah A dengan bungkil biji kapuk. Jadi yang nabati pun ada 2, yang hewani sapi 5 ton dan ayam 2 ton, yang nabati ada 1 ton biji jarak, 1 ton biji kapuk. Dan seterusnya, tanah yang seragam. Perhatikan, kesuburan tanah yang seragam. Kalau begitu, kalau kasusnya seperti ini, yang digunakan RAL atau RAK atau RBSL. Apa jawaban kalian? RAL, Pak. Kenapa RAL? Kenapa RAL? Siapa namanya, Mbak? Jadi Aprilia. Widya. Aprilia. Oh, April ya. Oke, maaf. Kenapa RAL, Mbak April? Karena di situnya ulangan, Pak. Oh, tidak, belum tentu. Belum tentu. Ya, maksudnya data ini yang saya tandai ini kan kalau kita mau nguji kan belum data angkanya kan belum ada ya. Nah, jawabannya RAL, saya jawab oke. Kenapa alasannya RAL? Ada yang bisa bantu Mbak April? Kenapa RAL? Ya, ini penting ya. Karena selalu kakak tingkat RAL 2 faktor, RAL 2 faktor, RAL. Tapi saya nggak tahu apakah dia sudah paham atau belum. Kenapa dia milih RAL? Ya, ini harus juga diperhatikan. Ya. Jadi saya sudah kasih kode bahwa RAL kemarin adalah homogen alias seragam. Sini ada kata kunci kesuburan tanahnya seragam. Diasumsikan sama penelitinya kesuburan tanahnya seragam. Maka dia menggunakan RAL. Pak, dasar asumsinya apa, Pak? Mungkin pertanyaan kalian bisa berlanjut. Ya tentunya pertama intuisi dari si peneliti, ya pengalaman dari si peneliti bahwa memang tanah sawah yang dia pakai itu memiliki kesuburan yang sama, mau di titik yang satu, di titik yang lain, itu unsur haranya sama, kadar airnya sama, dan seterusnya, sehingga dia mengasumsikan bahwa dia suburan tanahnya seragam. Ya, tapi kalau untuk di lab ya bisa kita asumsikan lab kita homogen, suhunya terjaga, RH-nya terjaga, cahayanya terjaga, mau pagi, mau malam, mau hujan, mau siang, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita asumsikan karena homogen, semua itu bisa kita asumsikan dia seragam, sehingga kita bisa gunakan R. Oke, kita lanjut. Kita sudah punya datanya. Oke, ini adalah hasil ANOVA-nya. F hitung lebih besar dari F tabel, tolak H0. Lanjut dengan kontras. Yang pertama adalah sama yang pertama dengan yang lain, rata-ratanya dihitung.
tidak ada masalah. Ya. Atau mungkin kalian masih bingung mencari rata-rata, mudah-mudahan tidak ya. Silakan hitung rata-rata. Kemudian yang pertama, maksudnya langkah selanjutnya, perhatikan, kita punya jumlah perlakuan 5. Kita punya jumlah perlakuan 5. Maka nanti yang kita bandingkan, yang kita versuskan di dalam kontras ini, kalau kontras itu kan kontra ya, kontras itu berarti berbanding terbalik, jadi kita bandingkan. Yang kita bandingkan itu adalah 5 kurang 1, jadi ada 4 perbandingan. Ada 4 perbandingan. Pak, bagaimana menentukan 4 perbandingan tersebut? Pertama, tadi kita punya kasus, perhatikan kalimatnya. A itu adalah dosis tertentu, B ini adalah A ditambah sapi, C ini adalah A ditambah ayam, D ini A ditambah biji jarak, yang E adalah A ditambah biji. Berarti kita punya kata kunci. Yang tidak ditambahkan apa-apa dengan ditambahkan pupuk alamiah. Ya, jadi kita punya tanpa pupuk organik, di sini disebutkan si A. Ya. Lalu dengan penambahan pupuk organik si B, C, D, E. Itu adalah versus yang pertama. Mudah-mudahan bisa kalian pahami ya. Siapa tahu, saya belum pernah mengeluarkan ujian dengan menggunakan uji lanjut kontras. Bisa saja saya menggunakannya di ujian besok. Mohon diperhatikan. Oke, lalu selanjutnya perbandingannya yang mana lagi, Pak? Oke, tadi kita lihat ada yang sapi ayam, ada yang biji jarak, biji kapuk ya. Biji jarak, biji kapuk. Oh iya, sapi ayam nabat hewani, biji-bijian nabati. Berarti bisa kita versuskan, Pak. Hewani dengan nabati. Maka kita bikin versus yang kedua, pupuk kandang ternak atau yang hewani versus dengan yang nabati atau dari biji-bijian. Berarti versusnya adalah BC dengan DE. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Itu adalah versus yang kedua. Versus yang ketiga, oh iya Pak, tapi dalam hewani pun itu kan beda Pak, sapi sama ayam. Boleh dong saya bandingkan? Ya, jadi perbandingan selanjutnya adalah versus antara pupuk sapi dari kotoran sapi dengan pupuk dari kotoran ayam. Berarti antara B versus C. Pak, sama juga yang biji yang nabati Pak, itu ada 2 jenis, beda. Berarti saya bandingkan juga. Oke, berarti kita bandingkan biji jarak dengan biji kapuk, D sama. Tadi sudah disampaikan perbandingan, banyak perbandingan, ada 4, 5 kurang 1. Kita sudah mendapatkan 4 perbandingan. Pak, yang sapi dengan yang biji kapuk belum ada, itu sudah masuk di poin B. Yang ayam dengan yang biji jarak juga belum Pak, itu sudah masuk juga ke poin B. Jadi perbandingan yang kita buat, 4 perbandingan ini berdasarkan rumusnya itu sudah mewakili semuanya yang akan kita adu, yang akan kita versuskan, yang akan kita bandingkan. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada yang merespon, saya anggap paham. Kita lanjut. Waduh, Pak, ini apa lagi Pak? Kita punya perbandingannya tadi yang kita sudah lakukan, A versus BCDE, BC versus DE, B versus C, dan D versus E. Lalu kita punya perlakuan total, ini adalah A, B, C, D, boleh kalian perhatikan, DE, dengan rata-ratanya, maaf ini bukan rata-rata ya, ini total kalau masalah ya, total ya. Coba kita cek lagi. Total ya, perhatikan ya, total. Jadi yang ditulis di atas ini adalah total. Total A, B, C, D, dan E.
Lalu itu ada kode-kode, Pak, itu apa ya, Pak? Nah, ini adalah konstanta untuk setiap perlakuan yang diadu. Ya, konstanta yang diberikan untuk setiap perlakuan yang diversuskan. Lalu itu plus 4 dari mana? Oke, jadi dalam konstanta ini, ya, itu harus menghasilkan 0, nilainya 0. Ya, jadi totalnya harus nilai 0A dengan versus BCDE. Jadi nanti totalnya nilainya 0. Maka kalau kita desain bahwa yang sebelah kiri, ya ini saya kasih tulis. Kalau yang sebelah kiri tandanya positif, maka yang sebelah kanan kita bisa kasih tanda negatif. Pak, saya mau balikan saja, Pak. Yang kanan positif, yang kiri negatif, sama saja. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang tadi harus 0. Maka kalau begitu, kalau misalnya, Pak, kalau saya mulai dari A-nya 1, berarti gimana koefisiennya yang sebelah kanan ini, Pak? Tadi ingat poinnya bahwa harus 0. Berarti kalau kalian mau tulis plus 1 di A-nya, maka di sini minus 0,25, minus 0,25, minus 0,25, minus 0,25. Tapi agak repot kalau satuan atau angkanya desimal. Pak, bisa desimal? Bisa. Tapi saya lebih senang menggunakan yang bulat-bulat saja, yang gampang untuk perhitungannya. Kalau seperti itu, berarti saya bisa kasih tanda yang di sebelah kanan BCDE min 1, min 1, min 1, min 1. Biar dia hasilnya 0, maka A saya berikan plus 4. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum? Terima kasih. Lalu BC sama DE, caranya sama, harus 0. Maka saya bisa menuliskan B plus 1, C plus 1, biar 0, maka D-nya min 1, E-nya min 1. Maka saya dapatkan plus 2, min 2, berarti 0. Begitu pula dengan B versus C, B-nya plus 1, maka C-nya min 1. D sama E, plus D-nya plus 1, E-nya min 1. Ini adalah koefisien setiap perbandingan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, lalu selanjutnya, menghitung, bikin kolom baru, CI pangkat 2. CI pangkat 2 ya berarti dikuadratkan, dijumlahkan. 4 kuadrat, min 1 kuadrat, min 1 kuadrat, min 1 kuadrat, min 1 kuadrat. Maka 16 tambah 4 hasilnya 20. Ingat ya, kalau minus dikuadratkan hasilnya positif. Begitu pula ini 4, ini 2, ini 2. Lalu kemudian kolom yang tadi kita lakukan, kita kalikan dengan R. Ini ada angka R di depan. R-nya 5. Saya tulis di sini. R sama dengan 5. Maka 5 kali 20, 5 kali 4, 5 kali 2, 5 kali 2. Kita bikin kolom sebelahnya lagi. Di sini ada C kali Y. C kali total. Ya. CI kali total. Berarti 4 kali 28,94 tambah min 1 kali 46,73 ditambah min 1 kali 43,20 ditambah min 1 kali 38,07 dan ditambah min 1 kali 37,7. Itu adalah untuk menghitung QI-nya. Pak, bagaimana dengan yang B sama C? Berarti plus 1 kali 46,73 ditambah min 1 kali 43,22. Sampai sini paham? Tidak ada yang merespon, kita anggap bisa, lalu kita hitung JK-nya. Ya, di dalam halaman selanjutnya, JK itu adalah QI kuadrat dibagi R kali sigma CI kuadrat. Jadi JK ini, ya, jumlah kuadrat itu QI kuadrat dibagi yang ini. Jadi minus 49,94
dikuadratkan dibagi 100. Ya. Oke, kita lihat contohnya. Maaf. Ya. Minus 49,94 nilai QI-nya tadi yang kita hitung di kolom sebelumnya dikuadratkan kita bagi dengan 100. Maka didapatkan 24, sekian. Itu kita dapatkan JK masing-masing untuk setiap perbandingan. Sampai sini ada yang mau bertanya? Jika tidak paham, silahkan bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan. Halo, silakan. Oke. Ada yang lain mungkin? Ya, silakan. Putus. Atau boleh di kolom chat ya, kalau misalnya putus-putus. Tapi saya mengharapkan kalian membuka stikernya ya. Oke, silakan. Boleh diulang nggak? Iya. Yang mana? Plus 4. Ya, oke, baik. Ya. Oke, perhatikan ya yang lain ya, mohon diperhatikan ya. Ya memang membutuhkan sinyal yang cukup baik ya untuk memperhatikan ya yang plus 4 ini koefisien ya. Mohon yang lain perhatikan ya. Masih Saya belum menangkapnya itu karena putus-putus sekali, mohon paham. ya, mohon diperhatikan. Halo Pak. Oke, jadi dalam koefisien ya. Ya, oke, perhatikan. Jadi, mohon perhatikan dan kalau misalnya masih putus-putus tolong tanyakan sama kawannya ya. Oke, saya sudah sampaikan bahwa yang diversuskan, yang dibandingkan itu harus total koefisiennya bernilai 0. Ya. Karena sebelah kanan BCDE, perhatikan BCDE ini lebih banyak daripada A yang sebelah kiri. Ya. Sebelah kiri versus dan sebelah kanan versus. Dan tadi harus menghasilkan nilai 0 totalnya, maka saya mulai dari yang sebelah kanan. Tadi kita sudah sepakati yang sebelah kanan itu tandanya negatif, yang sebelah kiri tandanya positif. Maka biar nilainya koefisien totalnya 0, saya beri tanda di sini yang paling gampang saya menggunakan angka 1 ya. -1, -1, -1, -1. Agar 0, si A-nya yang sendirian, dia harus punya koefisien positif 4. Sehingga positif 4, -1, -1, -1, hasilnya 0. Begitu pula dengan yang BC sama DE. Saya beri tanda di DE-nya -1, -1, karena dia sebenarnya seimbang kanan kirinya, jumlahnya 2. -1, maka BC-nya dapat +1 untuk B dan +1 untuk C. Maka +1, +1, -1, koefisien totalnya 0. Begitu pula B dan C, begitu pula D dan E. Seperti itu. Ya. Saya pikir mudah-mudahan itu sudah clear. Silakan jika belum paham juga, karena mungkin masalah sinyal, silakan tanyakan sama kawan-kawannya yang mungkin sinyalnya lagi bagus. Kita dapatkan JK-nya untuk setiap masing-masing perbandingan. Sudah dilihat ya, kalian punya slide yang bisa di-download, silakan kalian download dan kalian pelajari. Ini ada contoh perhitungannya. Lalu kita buat sidik ragam yang kedua. Dalam uji kontras ini kita sebenarnya bukan sidik ragam lagi. Sebenarnya kalau kita perhatikan, kita breakdown. Perlakuan yang kita sebut secara umum kita breakdown menjadi A versus BCDE, BC versus DE, B versus C, dan D versus E.
Ya, jadi di dalam uji lanjut kontras ini tetap nanti menggunakan F hitung kembali. Oke, JK-nya yang A versus BCDE sudah didapatkan dan seterusnya. Ini adalah DB-nya, DB kontrasnya, DB perbandingannya satu semua, maka KT-nya bisa kita dapatkan, maka F hitungnya bisa kita hitung. Pak, bagaimana Pak menghitung F hitung? Caranya sama saja, dibagi dengan KT galah. Tidak berubah rumus F hitung. Lalu sekarang kita selanjutnya bandingkan lagi dengan F tabel di mana DB-nya 1, DB1-nya 1 dan DB2-nya 20. Sekarang kalau kita lihat DB1-nya 1 di tabel F dan DB galatnya atau DB2-nya 20, maka kita akan mendapatkan angka 4,351. Silakan kalian cek. 4,351 karena semuanya sama, maka angka F tabelnya pun sama semua. Maka kita bandingkan untuk A versus BCDE lebih besar, BC versus DE lebih besar, B versus C lebih kecil, D versus E lebih kecil. Berarti kita bisa membandingkan A dengan BCDE, beda nyata. BC sama DE, beda nyata. B sama C, tidak beda nyata. Dan D sama E pun tidak beda nyata. Kita balikan ke kalimatnya, kasusnya. Ini adalah cara interpretasinya ya yang dimaksudkan dalam PKM tadi. Ya kalau kalian belum ngerti yang kemarin tadi mengumpulkan proposal PKM, ini akan lebih mengerti maksudnya. Berarti kita balikan A versus BCDE. Kita lihat A versus BCDE adalah tanpa pupuk dan dengan pupuk. Kita lihat rata-ratanya. Ya, ini rata-ratanya. Oke, kita lihat rata-ratanya. Ini rata-ratanya. A versus BCDE beda nyata. Berarti kita bisa bahas bahwa dengan menambahkan pupuk organik, dia kalau kita lihat angkanya semakin tinggi. Dan dia beda nyata ya A sama BCDE. Dan angka rata-ratanya lebih tinggi. Bisa kita simpulkan bahwa dengan penambahan pupuk organik, kita mendapatkan, apa ini kasusnya? Mendapatkan hasil rajangan tembakau lebih tinggi. Jadi dengan penambahan pupuk organik, kita menghasilkan hasil rajangan tembakau yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang tanpa pupuk organik. Mudah-mudahan kalian paham. Lalu BC versus DE. BC versus DE. BC itu adalah hewani, DE adalah nabati. Kita lihat secara angka, itu dia lebih tinggi yang D sama C. D sama E lebih rendah. Kan ini beda nyata ya. Di sini beda nyata. Jadi bisa kita simpulkan, dengan pupuk binatang ternak, itu menghasilkan rajangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan penambahan pupuk dari biji-bijian atau nabati. Jadi kalau kamu mau mendapatkan hasil rajangan yang baik, maka kita bisa kesimpulkan kita dapat menggunakan yang hewani dibandingkan dengan yang nabati dari biji jarak atau biji pot. Itu adalah interpretasi yang selanjutnya. Lalu yang selanjutnya adalah B versus C. 5 ton sapi, kotoran sapi tentunya versus 2 ton kotoran ayam. Hasilnya adalah di sini tadi sudah kita hitung tidak beda nyata. Berarti apa? Berarti antara yang B sama C itu bisa kita klaim tidak memiliki atau tidak berbeda secara signifikan.
dibandingkan pada alfa 5%. Jadi bagaimana Pak maksudnya? Jadi kalau kalian mau mengambil keputusan apakah gunakan yang sapi atau yang ayam, boleh saja salah satunya. Pak, tapi kan yang B lebih banyak Pak, 5 ton saya butuh Pak. Berarti duitnya lebih banyak kalau untuk beli 5 ton dibandingkan 2 ton. Nah, berarti karena tidak beda nyata, bisa kita mengambil keputusan kita cukup menggunakan yang 2 ton kotoran ayam dibandingkan dengan 5 ton kotoran sapi. Karena secara ekonomis lebih murah dengan menggunakan pupuk kotoran ayam yang hanya 2 ton dibandingkan yang sapi yang jumlahnya 5 ton. Pak, angkanya rata-ratanya beda, lebih tinggi. Tapi saya bilang, ini adalah makanya kita belajar dengan menggunakan tool analisis statistik. Jadi kita dengan taraf 5% tadi, dia memiliki hasil tidak berbeda signifikan. Jadi beda tapi dikit-dikit saja. Dan tentunya dalam pengambilan keputusan 2 ton untuk industri, 2 ton kotoran ayam akan dipilih daripada dia harus menyediakan 5 ton kotoran sapi. Ya, walaupun nanti terkait dengan harganya juga, itu beda lagi karena kita tidak membahas tentang harganya masing-masing. Tapi kita di sini punya jumlahnya 2 ton lebih banyak dibandingkan 5 ton. Oke, itu adalah interpretasi yang selanjutnya. Lalu kemudian D versus E. Maka di sini pun tidak berbeda nyata. Berarti pupuk biji jarak dengan pupuk biji kapuk, dia menghasilkan hasil yang tidak beda nyata. Kalau saya nanti karena pakai kotoran sapi jijik Pak, jadi saya mau menabati, nah milihnya yang mana? D atau si E? Karena ini D, si ini D adalah ini 1 ton, E 1 ton, boleh pilih yang mana saja. Pak, harganya sama. Oh, berarti kalau harganya sama, yaitu nanti kita bisa menyimpulkan dari rata-ratanya itu adalah poin terakhir. Karena 1 tonnya sama, harganya sama, maka kita bisa mengambil angka rata-rata yang lebih tinggi secara skornya. Maka dia adalah yang terpilih. Berarti yang biji jarak itu bisa kalian pakai jika kalian hanya ingin menggunakan pupuk organik yang berupa nabati. Karena di dalam hasil perhitungan jumlahnya sama 1 ton, misalnya harganya sama, misalnya kemudahan atau available-nya sama. Kalian bisa menggunakan rata-rata yang lebih tinggi untuk dijadikan sebagai yang terpilih atau yang kalian ingin teruskan menggunakan pupuk organik nabati. Nah, jadi kalau kita lihat dalam kasus ini lebih spesifik dan interpretasinya lebih tajam. Nanti selanjutnya kalian bahas dengan menggunakan literatur. Misalnya BC sama DE ternyata lebih tinggi yang sapi atau yang hewani. Kalian nanti cari literatur. Oh, ternyata menurut Aminullah 2020, pupuk organik dari hewani ini memiliki unsur hara yang lebih baik dibandingkan dari yang nabati berupa kandungan P, K, N, dan seterusnya. Jadi benar saja bahwa ternyata hasilnya lebih tinggi dibandingkan dengan yang nabati karena ada literatur yang mendukung. Seperti itu. Baik, saya pikir cukup. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Yang lain? Sudah paham atau mungkin kalau saya balikan sudah paham? Apakah sudah paham? Insya Allah paham. Oke, selalu paham. Oke. Yang respon itu saja ya. Mahasiswa saya di sini ada 40-an. Ya, ini ada yang kurang nggak masuk ini ya. Ada yang tidak masuk ya. Oke ya. Ada yang lain selain tadi Mbak Cynthia kayaknya. Ada yang lain? Sama mungkin atau yang lain?
Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, terima kasih. Kita sudahi. Di situ ada soal, walaupun masih terkait dengan pertanian ya, karena saya punya contohnya, belum saya buat contohnya yang untuk teknologi pangan, walaupun bisa pendekatannya kurang lebih sama. Nah, ini kalian nanti dari contoh soal ini kalian buat tentunya sidik ragamnya dulu ya, dengan perlakuannya ada 8, ulangannya kelompoknya ada 6, dan ini kenapa dikelompokkan karena kondisinya tidak seragam. Ya, tapi untuk uji lanjutnya saya minta hanya yang perlakuan saja dulu ya, biar tidak memberatkan kawan-kawan ya. Minimal kalian bisa menghitungnya untuk yang perlakuan ya, jika tentunya H0-nya ditolak ya. Terus kemudian nanti dibandingkan, nanti diinterpretasikan ya. Saya tidak minta untuk dibahas secara literatur, tapi minimal kalian bisa menjelaskan interpretasi atau kesimpulannya dari perlakuan A, B, C, D, E, F, G, dan H. Oke, saya pikir itu yang menjadi PR untuk kontras. Lalu untuk yang Duncan itu yang sebelumnya sama yang BNP dan BNJ ya, silakan dikerjakan dan dikumpulkan per hari ini bersama tugas yang minggu kemarin ya. Silakan dikumpulkan jam 23.59. Baik, tidak ada pertanyaan, kita tutup. Nanti kita menggunakan SPSS untuk Duncan dan kontras ya, jam 10. Nanti kita lanjut masuk lagi. Jangan lupa untuk mengetikkan nama dan NIM di kolom chat dan klik di Unida Reserve. Baik, terima kasih semuanya. Saya tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih banyak Pak.